Halo semuanya, balik lagi dengan saya Imam di sini. Jadi sesuai dengan judul videonya, di sini saya akan memberikan tips atau cara menentukan jasa water printing atau karbon celup kepada teman-teman semua, terkhususnya yang masih pemula ya. Jadi banyak yang saya temui dan banyak teman-teman juga yang sering bertanya ke saya, gimana sih cara menentukan harga water printing itu sendiri. Sebenarnya caranya itu sangat mudah ya. Teman-teman cukup menghitung bahan dulu. Jadi langkah pertama teman-teman menghitung bahan habis berapa, lalu nanti kita tambah dengan ongkos kerja atau gimana ya. Tapi terkadang teman-teman masih bingung ya dan nggak sampai memikirkan ke arah ke sana. Jadi di sini saya akan membahasnya secara simpel aja, jadi kita masuk di intinya aja ya. Jadi semisal teman-teman ada semisal project seperti ini, tutup tromol ya, atau penutup tromol kampas atau atau apalah, intinya apalah. Teman-teman cukup mengukur medianya dulu. Semisal media ini habis berapa film, semisal nggak sampai habis 1 meter, teman-teman tinggal hitung aja bahannya 1 meter ya, 1 meter, atau bahannya ini semisal 20 cm kali 20 cm ya, jadi teman-teman hitung 2 kali lipatnya, jadi teman-teman hitung 40 kali 40 cm, karena biasanya ketika kita melakukan pencelupan itu biasanya kadang gagal dan kadang nggak jadi atau apalah, intinya ada yang rusak atau gimana ya, yang mengharuskan kita untuk mengulang kembali. Jadi tips dari saya, yang pertama buat filmnya, usahakan teman-teman ukur 2 kali lipat dari besar medianya sendiri ya, biar teman-teman nantinya nggak rugi. Terus yang kedua, menentukan jasa water printing itu atau jasa karbon celup itu juga dipengaruhi dari bahan yang akan teman-teman gunakan ya. Semisal teman-teman gunakan bahan dasaran apa, cat apa, dan finishing apa. Semisal buat bahan plastik, teman-teman pasti akan membeli yang namanya cairan PP Primer. PP Primer sendiri ada yang murah, ada yang mahal ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya sarankan buat teman-teman menggunakan PP Primer yang bagus ya. Seperti saya misalkan menggunakan dari produk Wisman dengan harga 150 ribuan. Jadi di sini kita akan menggunakan semisal produk dari Wisman ini yang seperti saya gunakan, PP Primernya itu 150.000 ya, jadi kan nggak habis tuh. Jadi biasanya untuk media plastik itu sebesar koper saringan udara misalkan, biasanya saya kasih harga itu 150 ribuan, dengan catatan menggunakan bahan bisa dibilang lumayan bagus ya, atau udah premium, dan biasanya sudah menggunakan clear Siken HS atau intinya sudah menggunakan clear HS, tipe HS ya. Jadi saya nggak menggunakan clear yang bukan HS karena terkadang kilapnya itu redup ya, atau kilapnya hilang. Menurut pengalaman saya itu saat saya menggunakan clear bukan HS itu kilapnya berubah ya setelah beberapa bulan kemudian. Jadi tipsnya tadi itu teman-teman ukur dulu medianya habis berapa, setelah itu teman-teman tinggal kali ya. Jadi intinya di sini kita cuma menghitung bahan yang kita gunakan aja ya, semisal film yang kita pakai, PP Primer yang kita pakai misalkan, epoxy yang kita pakai atau apalah, intinya
Sebenarnya kalau mau dihitung itu kita cuma menghitung 20% dari setiap bahan. Semisal kita membeli bahan PP primer 150.000, kita hitung 20%-nya aja, kan nggak habis kan. Semisal 20.000 lah, kita ambil 20.000 dari PP primer, kita ambil 20.000 dari filmnya sendiri, dari clearnya sendiri, tinnernya sendiri, dan lain-lain. Jadi harga yang paling pas buat teman-teman itu di harga 150 ribuan ya, dari koper apa namanya ini, penutup tromol ya, atau saringan udara. Misalkan kita kasih harga 150 ke atas dengan catatan teman-teman menggunakan bahan yang bagus. Terkadang juga ada konsumen yang bertanya kenapa mahal sekali, bahannya kan nggak habis. Jadi jawaban yang tepat buat teman-teman untuk menghadapi konsumen seperti ini, teman-teman tinggal tanya, iya memang bahannya nggak habis, tapi itu adalah modal saya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi teman-teman tinggal tanya gitu aja. Dan tips yang kedua buat teman-teman yang ingin memberikan harga ke konsumen itu sebenarnya sangat simpel ya. Jadi teman-teman tinggal menghafal aja ukurannya. Semisal yang saya katakan tadi itu ukuran tutup saringan udara atau penutup knalpot ya. Jadi teman-teman memberikan harga 150 ribuan aja dengan ukuran seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu mengambil 20% dari setiap bahan yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman ambil 20.000 aja, semisal dari harga film, dari harga epoksi, dari harga thinner, dari harga clear, dan lain-lain. Nah, jadi itu bisa lebih gampang ya untuk menghitungnya. Atau teman-teman tinggal menghafal harga yang teman-teman sudah tentukan sendiri ya. Jadi intinya seperti itu aja sih. Jadi nggak usah bingung atau nggak usah ragu memberikan harga ke konsumen kita. Sebenarnya untuk jasa water printing atau jasa pengecatan itu nggak ada apa namanya, nggak mesti harus segini segitu dan gimana. Intinya sebenarnya tergantung dari teman-teman aja sih sebenarnya mau kasih harga berapa. Yang penting nggak rugi ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu dalam dunia pengecatan itu atau water printing itu sebenarnya lebih banyak jasanya ya daripada bahannya, karena kita itu mengerjakan nggak semudah yang orang lihat ya. Semisal orang celup aja atau gimana, sebenarnya itu susah loh. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, tips dari saya itu nggak usah ragu-ragu ngasih harga ke konsumen ya. Intinya barengi aja dengan kualitas yang teman-teman kasih ke konsumen teman-teman. Semisal ada konsumen yang udah dari tempat lain dikasih harga murah tapi kualitasnya nggak terlalu bagus atau kualitasnya standar, dan teman-teman udah tahu kalau itu menggunakan bahan yang di bawah harga dari bahan yang akan teman-teman gunakan, nggak usah ragu-ragu untuk up harganya ya. Jadi sebenarnya harga itu tergantung kita. Jadi nggak usah dengar dari luar ya kalau di sana tuh murah atau di sana tuh mahal. Jadi sebenarnya kita yang tentukan harga. Cuman satu buat teman-teman, usahakan memberikan kualitas kepada konsumen ya, supaya konsumen nggak kecewa untuk membayar hasil pengerjaan kita. Itu aja sih sebenarnya, nggak susah-susah banget. Kalau saya pribadi sih cuma memberikan harga itu dari 150 ribuan ke atas ya, jadi nggak ada di bawahnya. Jika ada konsumen yang mau murah nggak sesuai dengan keinginan saya, pasti saya tolak dan nggak akan saya kerjakan.
walaupun konsumen itu bilang di tempat sana ada yang lebih murah, biasanya saya tidak terpengaruh dan tetap pada kependirian ya, tetap pada pendirian memberikan harga sekian sesuai yang saya inginkan. Cuman di sini memang saya tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti semisal bahan NC ya. Sebenarnya saya tidak menggunakan bahan NC untuk di harga 150-an ke atas. Beda dengan dulu-dulunya sekitar 1 tahun lalu itu memang saya memberikan harga di bawah dari 100 ya, karena memang menggunakan cat NC atau clear yang bukan HS ya. Tapi sekarang saya lebih belajar untuk mengutamakan yang namanya kualitas, biar konsumen kita puas dan konsumen kita juga nggak pindah ke tempat lain ya, atau lebih memberikan referensi ke teman-temannya misalkan. Intinya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu tips sederhana dari saya cara menentukan water printing atau jasa karbon celup ya. Jika jika belum dimengerti atau seperti apa karena cara ngomong saya terlalu cepat atau terlalu kaku atau terlalu serius, teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti akan saya jawab satu persatu ya. Intinya sih sebenarnya sederhana untuk menentukan harga ya. Jadi teman-teman tinggal hitung 20% aja dari harga bahan yang teman-teman beli biar nggak rugi. Jika konsumen bertanya seperti yang saya katakan tadi, bahannya nggak habis, kenapa mahal sekali, jawaban yang paling tepat buat konsumen seperti itu, teman-teman tinggal jawab, itu adalah modal saya. Saya cuma bisa untung dari sana. Keuntungan dari pekerjaan yang saya ambil itu sebenarnya cuma untuk jasanya aja. Sebenarnya gitu aja. Intinya jika teman-teman memberikan harga mahal ke konsumen, dibarengi aja dengan kualitas ya. Jadi mungkin sekian video basa-basi saya mungkin seputaran cara menentukan jasa water printing atau karbon celup. Jika ada yang kurang dari pembahasan saya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya, atau silakan teman-teman bertanya, nanti akan saya jawab satu-satu. Intinya cara saya menentukan harga water printing itu seperti itu, yaitu memotong 20% dari bahan yang saya gunakan. Intinya seperti itu ya. Jadi mungkin sekian video singkat dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi akan saya balas semampu saya. Dan jika ada yang belum dimengerti, next video akan saya buatkan konten lagi seputaran yang teman-teman akan tanyakan ya. Jadi next kita ketemu di video berikutnya. See you.